Oke deh, langsung aja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang financial statement analysis. Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi financial statement analysis atau analisa laporan keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan dalam perusahaan, prestasi kerja, dan kinerja perusahaan di masa lalu hingga sampai saat ini, serta prospeknya di masa yang akan datang yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi setelah perusahaan membuat laporan keuangan, di sini ada yang tahu nggak laporan keuangan itu ada apa aja? Halo? Neraca ya, Kak? Neraca, ya neraca itu digunain bahasa bahasa zaman dulu ya, sekarang dikenalnya financial position. Terus ada apa lagi? Laba rugi bukan, Kak? Ya betul, tunggu ini yang jawab siapa aja biar aku catat. Tadi siapa aja yang jawab? Melinda, Kak. Oke, Nabila, Kak. Melinda, Nabila. Oke. Tadi income statement, terus financial position, terus ada apa lagi? Perubahan modal. Ya, betul, perubahan modal. Terus apa lagi? Baru 3. Arus Apa? kas. Arus kas. Oke, betul. Arus kas, cash flow, terus apa lagi? Satu lagi itu Notes of Financial Position ya, atau CALK. Kepanjangannya itu catatan atas laporan keuangan. Nah, betul ya. Jadi statement of financial position, jadi statement financial position itu financial statement itu ada 5. Yang pertama income statement, yang kedua ada statement change of equity atau retained earning statement, lalu yang ketiga ada statement of financial position, yang keempat ada statement of cash flow, dan yang terakhir ada notes of financial position. Jadi ada 5. Nah, setelah perusahaan membuat kelima laporan keuangan tersebut, perusahaan tersebut akan menganalisa laporan keuangannya. Untuk apa? Untuk melihat kondisi keuangan dalam suatu perusahaannya, baik dari prestasi kerjanya, prospeknya, yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini manfaat dari financial statement analysis. Ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan di bidang keuangan. Yang kedua, mengetahui kinerja perusahaannya. Lalu yang ketiga, membantu dalam pengawasan perusahaan. Yang keempat, membantu pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, melihat perkembangan usaha perusahaan selama beberapa waktu. Nah, di sini ada para pengguna financial statement analysis. Ini terdiri dari pihak eksternal dan internal ya. Nah, yang pertama itu ada manajemen atau pimpinan. Lalu yang kedua ada pemilik atau owner, yang ketiga ada pemegang saham, lalu yang keempat ada kreditur dan bank, yang kelima ada pemerintah, lalu yang keenam karyawan dan serikat kerja, yang ketujuh ada konsumen, dan yang terakhir ada masyarakat umum. Nah, ini kepentingannya beda-beda ya. Kalau misalnya pemilik atau owner itu untuk mengetahui perkembangan modalnya gimana, untuk pemegang saham untuk mengetahui apakah bisa di masa ini bisa mendapat dividen atau tidak. Kalau misalnya untuk kreditur dan bank itu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut bisa diterima dalam dalam pinjaman uang. Kalau pemerintah untuk pajak dan yang lainnya.
Lalu selanjutnya dasar perbandingan financial statement analysis. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada intra-company basis. Nah, intra-company basis ini adalah cara menganalisis dengan membandingkan data keuangan perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda. Jadi di sini dasar perbandingannya itu untuk perusahaan yang sama tapi waktunya aja nih yang berbeda. Misalnya perusahaan A, nah periode waktunya itu 2019 dan 2020 itu dibandingkan. Lalu yang kedua ada industry average. Nah, untuk yang ini cara menganalisis dan dengan membandingkan data keuangan perusahaan dengan rata-rata kinerja industri di periode yang sama. Lalu yang ketiga ada yang namanya intercompany basis, di mana perusahaan itu menganalisis dengan cara membandingkan data keuangan perusahaan dengan suatu perusahaan lain yang dianggap sebagai kompetitor dalam suatu periode yang sama. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dari financial statement analysis. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada horizontal analysis. Nah, horizontal analysis ini dilakukan dengan mengevaluasi data keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua ada vertical analysis. Nah, vertical analysis dilakukan dengan mengevaluasi setiap akun dari data keuangan perusahaan yang ditampilkan dalam bentuk presentase sebagai dasar perbandingannya. Lalu yang ketiga ada rasio analisis. Nah, untuk rasio analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi data keuangan melalui suatu rumus yang menggambarkan keterkaitan antara akun-akun dengan akun lainnya. Nah, di sini di rasio analisis itu terdiri dari 3. Yang pertama ada liquidity ratio. Nah, liquidity ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua ada profitability ratio. Nah, rasio ini mengukur kinerja dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode. Lalu yang ketiga ada solvency ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Nah, ini yang jenis-jenis financial statement analysis yang ini nanti kita lihat latihannya aja supaya lebih gampang dipahami. Nah, selanjutnya ada objek dari financial statement analysis. Nah, objeknya itu yang pertama ada neraca, balance sheet yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Nah, ini kalau neraca itu digunakannya sekarang lebih dikenal dengan statement of financial position ya. Nah, di statement of financial position itu kan terdiri dari 3 elemen ya. Ada yang namanya aktiva atau aset, lalu ada liabilities, dan ada equity. Nah, di sini aktiva menunjukkan keputusan pengguna dana investasi, lalu merupakan daftar kekayaan perusahaan tersebut. Nah, untuk liabilities ini merupakan sumber dana dari pihak luar yang biasanya diperoleh dari pinjaman. Nah, selanjutnya yang ketiga, modal pemilik atau equity, modal yang disetor sendiri, atau modal dari pemegang saham, dan ada yang namanya laba yang ditahan. Selanjutnya ada laba rugi atau income statement yang merupakan laporan presentasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk laba rugi atau income statement ini terdiri dari 3. Yang pertama ada penerimaan atau revenue. Nah, ini didapatkan dari pendapatan operasional perusahaan atau pendapatan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada pengeluaran atau expense yang terdiri dari harga pokok penjualan, beban operasional, beban non-operasional, dan pajak.
Lalu yang ketiga ada kegiatan luar biasa atau tidak normal. Ini kegiatan yang jarang terjadi ya. Contohnya itu seperti laba penjualan pabrik, rugi kebakaran, laba atau rugi perubahan metode aktiva. Nah, selanjutnya ini ada arus kas atau cash flow. Seperti yang kita tahu ya, bahwa arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada operasi atau operating activities. Nah, di mana di sini perusahaan mencatat arus kas atau arus penerimaan dan pengeluaran dari penjualan barang dan jasa, lalu kas yang dibayarkan untuk operasi. Lalu yang kedua ada investasi atau investing activities. Nah, di sini kas diterima dari penjualan investasi bangunan, pabrik, peralatan, lalu kas yang dibayarkan untuk investasi akuisisi pabrik, peralatan, dan lainnya. Nah, kalau misalnya yang non-current aset ya, jadi ini biasanya untuk aset tetap kalau masuk ke investing. Lalu yang ketiga ada pendanaan atau financing. Sini kas diterima dari utang atau obligasi, emisi saham, lalu kas yang dibayarkan untuk dividen, pembelian kembali saham, dan pembayaran hutang. Nah, untuk sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ini ringkasan rumusnya tadi. Untuk ketiga jenis dari financial statement analysis. Yang pertama kan tadi ada horizontal analysis. Nah, ini rumusnya amount sama dengan tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Tahun pembanding itu tahun yang sedang berjalan dikurangi dengan tahun dasarnya, berarti periode sebelumnya. Nah, untuk mencari horizontal analisis ini biasanya bentuknya dalam persentase ya. Nah, untuk mencari bentuk persentasenya itu amount yang tadi udah kita cari ini ya, amount dibagi dengan dasar tahunnya lalu dikali dengan 100. Lalu yang kedua ada vertical analysis. Untuk vertical analysis ini kita akan menyajikan seluruh akun dalam bentuk presentase. Nah, biasanya untuk penghitung persentasenya itu adalah saldo akun yang bersangkutan dibagi total jumlah kelompok akun bersangkutan lalu dikali dengan 100. Nah, ini supaya lebih mudah kita latihan aja nanti. Lalu selanjutnya untuk jenis financial statement analysis ketiga itu ada rasio analisis. Nah, rasio analisis ini ada banyak ya rumusnya. Kan tadi terdiri dari likuidasi rasio, profitability rasio, dan ada solvency rasio. Nah, ini untuk rumus-rumusnya kalian bisa lihat langsung aja ya. Nanti kalau misalnya ujian kan pasti ada yang ngelihat rumus itu nggak apa-apa. Kalian lihat aja rumusnya dari sini. Kalau ujian asdos ya, kalau ujian yang lain jangan. Lalu di sini contoh soal dari horizontal dan vertical analysis. Nah, biasanya disajikan nanti statement of financial position dan income statement-nya. Lalu di sini kita akan membuat horizontal analysis dan vertical analisisnya. Sini untuk horizontal analysis, yaitu yang pertama untuk income statement-nya. Nah, di sini ya, kan tadi ada tahun 2021 dan 2020. Lalu untuk rumusnya tadi tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar untuk mencari amount. Tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Nah,
Di sini kan tahun pembandingnya itu yang saat ini kita kerjakan berarti 2021. Lalu untuk tahun dasarnya berarti 2020 tahun dasar. Nah, di sini kita kurangi aja untuk ini semua saldonya ya kita kurangi. Jadi dari sales revenue sampai dengan net income itu kita hitung. Ini pasti data untuk 2021 dan 2020 sudah dikasih tahu dalam soal. Jadi kita tinggal menghitung increase or decrease-nya. Jadi di sini 2021 saldo yang ada di 2021 dikurangi dengan saldo yang ada di 2020. Itu akan menghasilkan amount-nya. Nah, untuk persentasenya di sini tadi rumusnya adalah amount dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasar lalu dikali dengan 100. Jadi untuk amount-nya itu 235.000 dibagi dengan 1.960.000 itu hasilnya 0,11 sekian gitu. Nah, lalu dikali dengan 100 jadi 11,99%. Nah, itu nanti kita ambilnya 2 angka di belakang koma aja ya untuk komanya ini supaya nggak banyak buntutnya. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita untuk yang horizontal itu kita hitungnya seperti ini. Jadi kita pertama cari amount-nya dulu, lalu kedua kita cari persennya. Nah, di sini secara keseluruhan gross profit dan net income naik secara substansial. Gross profit meningkat 17,05% dan net income meningkat 26,52%. Karena keuntungan perusahaan tampak menguntungkan. Nah, ini ya gross profit meningkat 17,07% dan untuk net income juga meningkat sebesar 26,52%. Nah, di sini untuk gross profit dan net income-nya itu carinya sama seperti seperti pada umumnya di horizontal analisis ini, amount kita pertama cari amount-nya dulu, berarti tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Nah, lalu kita cari persennya. Nah, persennya itu amount dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100. Seperti itu. Untuk yang horizontal analisis, apakah ada pertanyaan? Kak, itu 20,33% dari mana? Oke, sebentar. Ini kan 98 dikurangi dengan 123, yaitu 25.000. Nah, untuk 25.000 dibagi dengan 123. Itu 0,2032 sekian kan gitu ya. Lalu untuk mencari persennya tadi amount dibagi tahun dasar dikali dengan 100. Nah, 0,2032 sekiannya itu dikali dengan 100. Nah, hasilnya itu 20,325 gitulah. Kita ambil 2 angka di belakang komanya, jadi 20,33% gitu. Ini minus ya karena tahun dasarnya lebih besar. Jadi kan harusnya 2021 dikurangi dengan 2020. Nah, ini 2021-nya itu 98.000. Lalu tahun 2020-nya 123. Maka ini minus 25 gitu. Jadi di sininya minus 20,33% gitu. Berarti caranya sama kayak yang atas ya, Kak? Iya, semuanya dicarinya seperti itu ya. Jadi pertama itu kan kita cari amount-nya dulu nih. Cari amount-nya yaitu dengan cara tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Ini semuanya ya, semua akunnya kita carinya kayak gitu. Cari amount-nya dulu, tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Nah, hasilnya kan itu amount berupa total ini.
Nah, setelah itu kita cari persennya. Cari persennya itu amount dibagi dengan tahun dasar, lalu dikali dengan 100. Nah, tadi amount-nya kan udah kita cari hasil perhitungan dari tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Jadi di persennya ini amount dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasarnya ini 2020 ya. Tahun dasarnya 2020, lalu dikali dengan 100. Ini semuanya sampai ke bawah, sampai net income, itu caranya tuh sama, carinya seperti itu. Apakah dapat dipahami? Dapat, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Yang lain apakah ada yang mau ditanyain? Pokoknya gini ya, untuk tahun pembanding itu tahun yang saat ini sedang kita kerjakan laporan keuangannya. Nah, untuk tahun dasar berarti tahun sebelumnya. Kalau misalnya saat ini kita mengerjakan tahun 2012, laporan keuangan tahun 2012, berarti tahun dasarnya tahun berapa? 2011 ya. Ya, betul. Seperti itu. Oke, yang lain apa mau ada yang nanya lagi? Kak, saya mau nanya. Iya, Angka-angkanya itu kayak sales revenue, angkanya itu nanti ada di soal ya? iya, ya, udah pasti ada di soal. Sebentar, aku cek dulu. Kita ya. Ya, untuk angkanya sudah pasti ada di soal ya. Paling kalau misalnya kosong untuk net sales gitu, itu pasti nanti kalau misalnya dosennya iseng ya, itu nanti dikosongin. Berarti kalau misalnya nyari net sales itu kan sales revenue dikurangi dengan sales return and allowance, lalu dikurangi dengan sales discount, itu berarti net sales. Seperti itu sih paling. Oke, terima kasih, Kak. Oke, oke, lanjut ya. Selanjutnya ini adalah itu tadi yang income statement-nya. Nah, sekarang ini yang statement of financial position-nya. Tadi kan dikasih di soal itu 2 laporan keuangan ya, income statement dan statement of financial position. Nah, jadi di sini kita juga cari untuk yang statement of financial position-nya. Itu sama carinya seperti yang di atas. Ini pertama kita cari amount-nya dulu. Amount-nya itu kan tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasar. Tahun pembanding dikurangi dengan tahun dasarnya. Nah, ini untuk cari amount-nya. Berarti di sini 2021, ini kan ada intangible asset. Berarti 15.000 dikurangi dengan 17.500. Nah, itu kan lebih besar tahun dasarnya ya. Berarti jadi minus 2.500. Untuk plan aset, current aset itu semuanya sama ya carinya untuk yang horizontal analysis. Nah, selanjutnya di sini kita oke. Bisa nggak sih tahun dasarnya itu 2021, tahun pembandingnya 2020? Nggak bisa ya. Untuk tahun pembanding itu sudah pasti tahun yang sedang kita laksanakan. Atau financial position-nya itu lagi kita kerjakan. Kan kita untuk horizontal analysis itu perbandingan dari tahun ke tahun. Jadi yang pertama itu sudah pasti ada tahun pembandingnya. Tahun pembanding itu tahun yang sedang kita laksanakan atau sedang kita buat laporan keuangannya. Lalu tahun dasar itu tahun sebelumnya. Atau berarti kalau tahun sebelumnya itu kan laporan keuangannya sudah selesai dibuat kan ya. Berarti financial statement analisisnya juga sudah dibuat. Seperti itu. Jadi ini kan karena kita lagi buat financial statement analysis untuk tahun 2021, maka tahun pembandingnya itu tahun 2021. Gitu. Kak, tapi kalau misalnya tahun dasarnya, ini kan 2021 kan katanya. Kalau misalnya yang pembandingnya 2019 atau ke bawah lagi tuh bisa atau tetap 2020, Kak?
Bisa, tergantung ya. Misalnya kayak tadi aku kasih contoh. Kalau misalnya tahun pembandingnya itu 2012, maka tahun dasarnya 2011 gitu. Jadi kayak maksud aku periode saat ini sama periode sebelumnya. berarti nggak bisa 2021 sama 2012 gitu Kak. Oh ya aku tahu maksudnya. Enggak bisa ya, kalau 2012 itu kan udah terlalu lama ya, udah beberapa tahun ke belakang. Nah, kalau misalnya kayak gitu financial statement-nya itu udah nggak valid. Maksudnya kayak kita nggak tahu nih perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahunnya. Kalau misalnya tadi sekarang kita lagi ngejalanin 2021, nah pembandingnya itu 2012. Nah itu kan kayak nggak make sense, kayak pembandingnya itu terlalu lama. Jadi takutnya kita nggak tahu perkembangan perusahaan dari tahun ke tahunnya gitu. Jadi dibuatnya itu periode saat ini, periode sebelumnya, periode saat ini, periode sebelumnya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Nah untuk ini semuanya yang horizontal perhitungannya seperti itu ya. Pertama kita cari amount, di sini amount-nya kalau misalnya udah diketahui, kita udah hitung, kita cari persennya. Nah untuk persennya tadi rumusnya amount dibagi dengan tahun dasar, lalu kita kali dengan 100. Nah, tadi amount-nya itu kan di sini yang intangible asset ya, minus 2.500. Lalu dibagi dengan tahun dasar yaitu 17.500. Nah, setelah itu hasilnya dikali dengan 100, maka menghasilkan minus 14,3%. Itu ya untuk menghitungnya. Pokoknya untuk yang horizontal itu kita cari dulu amount-nya yang pertama, lalu yang kedua kita cari persennya. Nah, biasanya kalau misalnya nanti ujian asdos aku nggak ngeluarin horizontal atau vertikal, aku ngeluarinnya rasio. Selanjutnya di sini vertikal analisis. Nah, untuk vertikal analisis ini kita itu tadi untuk pengertiannya, seingat aku ya, akun kita carinya itu per akun, lalu dibagi dengan total dari komponen akun tersebut. Nah di sini untuk rumusnya, sebentar, aku agak lupa rumusnya. Untuk rumusnya ini ya, saldo akun yang bersangkutan dibagi dengan total jumlah kelompok akun bersangkutan, lalu dikali dengan 100. Nah, di sini di vertikal analisis ini yang statement of financial position kita cari dulu. Untuk intangible asset itu kan amount-nya 15.000. Nah, kalau misalnya yang vertikal ini lebih per tahun ya kita hitungnya. Jadi di sini 2021, lalu di sini ada 2020. Nah, yang pertama kita cari dulu nih amount di 2021. Untuk yang intangible asset itu 15.000, lalu dibagi dengan total asetnya. Tadi kan rumusnya akun yang bersangkutan, akun tersebut dibagi dengan total kelompok akun yang bersangkutan. Nah, di sini intangible asset itu kan masuk ke kelompok aset ya. Maka di sini intangible asset saldonya 15.000 dibagi dengan total asetnya. Total asetnya itu adalah 1.835 dikali dengan 100. Nah, itu seperti itu. Untuk yang aset. Nah, berarti untuk yang plan aset itu kita carinya 820.000 dibagi dengan ini. Pokoknya semuanya itu dibaginya ke total. Nanti tinggal dikali 100. Nah, berarti di sini total aset itu kan kita hitungnya 1.835.000 dibagi dengan 1.835.000. Maka di sini hasilnya harus 100%. Atau ini bisa juga nih persentasenya kita jumlahin dan hasilnya itu harus 100%.
Itu untuk aset. Nah, untuk yang equity berarti di sini 275 dibagi dengan 1.003.000. Lalu untuk yang retained earning 728 dibagi dengan 1.003.000. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini hasilnya nggak 100% ya, karena kan di statement of financial position, equity dan liabilities, atau aset di sisi kanan, lalu ekuitas ditambah dengan liabilities. Jadi ini harus ditambah dulu dengan total liabilities-nya baru bisa dapat 100%. Ya, harus ditambah dengan total liabilities baru dapat 100%. Nah, untuk liabilities-nya berarti sama ya, non-current liabilities nih saldonya dibagi dengan total liabilities-nya. Current liabilities dibagi dengan total liabilities-nya. Seperti itu. Untuk yang tahun 2020 perhitungannya juga sama. Ini sebagai pembandingnya ya. Sebagai pembandingnya, jadi kita hitungnya seperti ini. Itu. Nah, untuk yang income statement, ini sama juga ya. Di sini sales revenue-nya itu 2.195 dibagi dengan net sales-nya. Ini hasilnya 104,67%. Nah, di sini sales return and allowance dibagi dengan net sales. Saldonya ini kan sales return and allowance itu bersifat minus ya. Jadi di sini 4%-nya juga bersifat minus. Maka di sini net sales-nya 100%. Seperti itu untuk perhitungannya. Nah, di sini hasil ini memperkuat pengamatan sebelumnya bahwa Partisua Department Store memilih untuk membiayai pertumbuhan melalui retensi laba daripada melalui penerbitan utang tambahan. Tadi kan di sebelumnya net income dan gross profit-nya itu meningkat ya. Jadi di sini mereka lebih memilih untuk membiayai pertumbuhan perusahaannya melalui retensi laba atau dari keuntungan operasional perusahaannya daripada penerbitan utang tambahan. Seperti itu. Untuk sampai sini untuk yang vertikal apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, lanjut ke rasio analisis. Nah, tadi ya rasio analisis itu ada 3, liquidity, profitability, sama solvency. Nah, ini biasanya mereka kasih statement of financial position dan income statement-nya juga. Nah, di sini dari laporan keuangan di atas, buatlah analisa atas laporan keuangan tersebut dengan menggunakan semua metode rasio. Tadi ya metode rasio kan itu ada banyak ya, ada 3. Dan di liquidity ratio itu ada current ratio dan sejenisnya. Nah, di sini kita disuruh membuat semua dari metode rasio itu. Nah, untuk di sini yang pertama itu ada current ratio. Ini rumusnya udah pasti ya, current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, ini kita cari dulu nih untuk tahun 2021 dan 2020 current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, di sini nih current asset itu kan ada prepaid expense, inventory, account receivable, net, short term investment, dan ada cash. Nah, berarti di sini kalian hitung semua nih total dari current asset tersebut, lalu dibagi dengan current liabilities. Nah, di sini udah dikasih tahu ya current liabilities itu senilai dengan 345.000. Nanti berarti kalian hitung aja current asetnya berapa, ini di total semua dibagi dengan current liabilities. Nah, terus di sini ini tadi untuk tahun 2021. Nah, satuannya itu kali. Nanti kalian bisa lihat di rumusnya ya satuannya itu apa. Ada yang kali, ada yang waktu, ada yang persentase. Nah, itu untuk yang 2021. Untuk yang 2020 perhitungannya juga sama. Di sini kalian cari dulu yang
hitung dulu yang mana current asetnya, lalu dibagi dengan current liabilities-nya. Nah, nanti misalnya di sini kan account receivable-nya ini udah net ya, atau udah bersih. Kalau misalnya nanti di akun ini masih, di statement of financial position ini masih ada akun allowance for the full account, berarti itu mengurangi saldo account receivable-nya dulu ya, supaya account receivable-nya itu bisa net atau bisa bersih. Seperti itu untuk 2021-2020-nya. Nah, di sini artinya untuk setiap $1 current liabilities dijamin oleh 2,90 current asset untuk yang 2021. Nah, untuk yang 2020, untuk setiap $1 current liabilities dijamin oleh 3,06 current asset. Nah, berarti kesimpulannya di sini current ratio tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan current rasio tahun 2021. Karena di sini gini ya, untuk 2020 itu setiap $1 current liabilities dijamin oleh 3,06 current asset. Sedangkan untuk tahun 2021 untuk setiap $1 current liabilities hanya dijamin oleh 2,90 current asset. Jadi di sini current rasio tahun 2020 itu lebih baik. Itu untuk current rasio. Nah, yang kedua ada acid test ratio. Nah, acid test ratio ini rumusnya, nanti kalian kalau misalnya itu rumusnya tinggal lihat aja ya. Rumusnya itu cash ditambah dengan short time investment ditambah dengan receivable. Ya, receivable-nya ini udah net ya, berarti tanpa di sini tanpa bukan tanpa sih, setelah dikurangi lalu dibagi dengan current liabilities-nya. Nah, tadi ya di sini kalian bisa lihat tadi cash ditambah dengan short term investment, lalu ditambah dengan account receivable net, dibagi dengan current liabilities. Nanti kalian totalin aja nih. Tadi cash ditambah dengan short term investment, ditambah dengan account receivable-nya, lalu dibagi dengan current liabilities. Nah, seperti itu. Itu hitung untuk 2021 dan 2020 untuk perbandingannya aja. Untuk ini hasilnya yang 2021 1,01 kali, untuk 2020 1,34 kali. Nah, di sini artinya untuk setiap $1 current liabilities dijamin oleh 1,01 aset lancar. Untuk yang 2020 setiap $1 current liabilities dijamin oleh 1,34 aset lancar. Nah, di sini aset tes rasio tahun 2020 lebih baik jika dibanding dengan aset tes rasio tahun 2021. Karena di sini penjaminnya lebih besar ya di tahun 2021. Lalu selanjutnya untuk account receivable turnover, di sini net credit sales dibagi dengan average net account receivable. Nah, di sini kan ada average net account receivable ya, berarti untuk menghitungnya kita cari net sales. Net credit sales ini ya, kan kita carinya 2021 nih, berarti net credit sales 2021 lalu dibagi dengan tadi average account receivable net. Nah, untuk cari account receivable netnya itu yang account receivable net 2021 ditambah dengan yang ada di 2020 lalu dibagi dengan 2. Itu average-nya ya, maksudnya rata-rata. Jadi seperti ini. Untuk account receivable turnover-nya 2021 rasio tersebut diubah menjadi periode penagihan rata-rata dalam hitungan hari. Jadi asumsikan bahwa satu hari itu 1 tahun itu 365 hari, lalu dibagi dengan 9,42. Maka setiap 38,73 hari. Artinya piutang
dikumpulkan atau ditagih setiap 39 hari. Ini kita buletin aja ya, 38,73 kita buletin ke atas. Karena ini lebih dari 5, maka kita buletin ke atas jadi 39 hari. Nah, untuk yang 2020 di sini kan hasilnya 9,07 kali. Nah, rasio tersebut diubah menjadi periode penagihan rata-rata dalam hitungan hari. Kita asumsikan 1 tahunnya itu 365 hari. Kalau misalnya di soal nggak tertera 1 tahunnya itu berapa hari, kalian asumsiin sendiri aja ya. Nah, di sini dibagi dengan 9,07 hasil yang kita hitung. Maka setiap 40,24 hari, yang artinya piutang dikumpulkan atau ditagih setiap 41 hari. Nah, ini kesimpulannya, aktivitas penagihan piutang tahun 2021 lebih efektif atau lebih cepat 2 hari dibandingkan dengan penagihan piutang tahun 2020. Betul ya, di sini untuk 2020 kan piutangnya itu dikumpulkan setiap 39 hari. Sedangkan untuk yang 2020 dikumpulkan piutangnya itu setiap 41 hari. Maka lebih baik di 2021. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, inventory turnover, profit margin, asset turnover, return on asset, ini rumusnya kan udah ada ya. Nanti kalian tinggal ikutin aja rumusnya. Kalau misalnya ada yang kata-kata average gitu-gitu, nanti di saldo yang ada di tahun ini ditambah dengan saldo yang ada di periode sebelumnya, lalu dibagi dengan 2. Itu namanya average-nya atau rata-ratanya. Seperti itu. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada, Kak. Oke deh kalau nggak ada. Nah, kalau nggak ada, materinya sih cuma ini aja sih. Tapi kalian ini rumusnya diinget-inget ya. Terus, karena nggak ada yang tanya, ini latihannya nggak usah dikerjain ya, soalnya kalian sebentar. Soalnya ada kuisnya tapi take home, jadi kalian ngerjain kuisnya itu, aku kasih waktu seminggu sih ngerjain kuisnya, jadi kayak tugas aja, itu materi dari setelah UTS, aku ambil kuisnya. Nah, nanti kuisnya aku upload di Febiola, dan materinya itu kan kalian udah pelajari ya, jadi latihannya juga dari contoh-contoh soal itu nggak jauh beda. Kalau beda juga paling cuma sedikit-sedikit aja. Oke, sebentar aku mau lihat tadi yang belum hadir itu ada. Oke, sebentar.